Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra Muslim, ketemu lagi sama saya Feti Aisyah dalam Jelita Spesial Meja Bunda. Kalau para bunda sudah berkumpul, maka waktunya kita di meja ini berbagi inspirasi. Seperti biasa, saya ditemani oleh seorang sahabat saya yang setia di Jelita, khususnya edisi Meja Bunda. Tapi saya ingin sapa dulu semuanya rekan-rekan yang ada di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, dan juga Suara Muslim Batu ya. Juga ada semua mitra muslim yang sedang menyimak, baik yang ada di Surabaya, Lumajang, Tuban maupun Batu, dimanapun Anda berada. Karena tayangan kita kali ini juga bisa Anda saksikan di channel YouTube Suara Muslim TV. Langsung saja saya sapa sahabat saya, Teh Neneng Sri Mulyaniar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heti. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Terakhir kita berpisah. Setahun ya? Iya. Tahun lalu kita habis siaran terus ngopi gitu ya. Sama Bu Nyai. Ketemu ya kan? Tahun baru. Iya, ketemu tahun baru. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Semangat. Pokoknya kalau sama Teh Neneng, kita ini selalu akan disajikan, disajikan sebuah inspirasi dari seseorang yang tentu saja sangat inspiratif. Kali ini siapa Teh Neneng? Silakan untuk diperkenalkan. Inspiratif, inspirasi. Namanya juga Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Nah itu yang inspirasi tentu ada di Meja Bunda. Silakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, barakallah, kita kembali di Meja Bunda di awal tahun 2024, episode keempat. Keempat ya? Lupa. Soalnya kalau Jelita yang lain banyak. Oh iya, makanya. Khusus Meja Bunda gini keempat. Saking keren loh, Ca, inget loh, Ca. Kan 2024 episode keempat. Iya. Meja Bunda di tahun 2024 ini pasti resolusinya sudah banyak banget Mbak Feby. Banyak banget. Khususnya para mitra muslim di rumah nih. Iya. Di antara banyak resolusi ada nggak yang kepengen banget punya hidup yang amazing? Pasti. Dari segi finansial, sosial, bahkan spiritualnya. Nah, Insya Allah, amin. Bayangkan ya, kalau hidup kita di-amazingkan Allah. Sudah tentu lewat sudah semua segala resolusi ya kita pastinya akan dikabulkan Allah. Amin. Nah, berlimpah keberkahan serta punya dampak manfaat yang luas. Amin. Nah, seperti pada hari ini pas banget nih kalau kita akan belajar di sini, sharing bareng-bareng dengan bunda-bunda yang di rumah juga. Jangan lupa pastikan siap-siap sadar penuh. Sadar penuh hadir utuh di momen ini di Meja Bunda. Tepuk tangan. Dan siapa dia? Inilah tamu kita, Bunda Zakia Fitri. Assalamualaikum Bunda Zakia Fitri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beliau ini adalah pelaku usaha UMKM, berkecimpung di dunia fashion, seorang desainer juga, sekaligus sebagai instruktur jahit juga. Dan beliau ini beberapa kali mendapat penghargaan ya dari Ibu Hovifah, Bu Gubernur kita, dan juga dari Pak Wali Kota ya, Surabaya, Pak Eri. Masya Allah, kiprahnya luar biasa. Masya Allah. Gimana sudah ceritanya? 2 tahun terakhir ini beliau Masya Allah membersamai para disabilitas. Begitu ya Bun ya. Iya. Ayo Masya Allah, kita korek-korek. Karena Bu Zakia, pendengar kita itu ada yang punya semacam, bukan komunitas ya, jadi mereka itu memiliki kesamaan hobi, kesamaan profesi. Itu adalah jahit menjahit. Jadi mereka menyebut diri mereka biasanya saling memberi salam itu salam satu jarum. Salam satu jarum. Yalah, kalau menjahit jarumnya satu.
Nggak banyak ya? Nggak bisa. Saya itu kalau itu apa namanya jahit kancing, saya aja suka menceng gitu. Betul. Belum jahit yang lain ya. Jahit yang Habis lain. sesar dijahit pula. Itu jahit yang lain. Tapi kita ngebahas itu ya. Kita ngebahas tentang apa nih, jahit menjahit. Menarik nih. Tadi Teh Neneng menyampaikan salah satunya adalah ketika mendampingi para disabilitas. Tapi sebelumnya ini Bu Zakia Fitri ini adalah seorang perancang busana dan instruktur jahit. Kalau instruktur ini berarti kaitannya dengan ajar mengajar. Betul. Boleh diceritakan Bu Zakia, silakan. Gimana nih ceritanya kok bisa pada akhirnya mengajar juga selain tadi kan memang profesinya sebagai perancang busana, kemudian owner dari Alifa Collection, dan brand yang kedua Zalifah Premium Fashion. Oke, baik. Bisa diceritain nih Bu Zakia tentang kegiatannya berbagi ilmu tentang jahit ini kepada UMKM begitu ya? Iya, jadi kebetulan selama ini kenapa saya bisa berbagi dengan lingkungan sekitar ya, mungkin yang terdekat aja ya. Jadi itu awalnya dari karena saya sendiri pelaku usaha, jadi dikala kita pelaku usaha itu akan lebih mudah kita menyampaikan, memberikan ilmu apa yang kita punya, dan karena itu cenderungnya lebih banyak ke apa yang kita alami setiap harinya. Jadi berdasarkan pengalaman, keahlian, bukan sekedar teori gitu ya. Jadi kalau semisal katakanlah saya hanya pengajar, itu mungkin akan susah untuk saya mengaplikasikan sebagai instruktur karena saya mempunyai banyak harapan kepada mereka. Jadi bukan hanya mereka itu bisa menjahit sudah selesai. Nah, karena di sini saya juga pelaku. Jadi harapannya itu mungkin nantinya mereka bisa menjadi pelaku-pelaku seperti saya juga. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi tumbuh bersama, begitu ya. Jadi ketika Bu Zakia awalnya kemudian mengajar atau berbagi ilmu kepada komunitas terdekat ya, kepada warga sekitar, lingkungan sekitar, itu karena ingin orang-orang juga punya keahlian dan kemudian berkembang begitu. Iya, jadi intinya menciptakan wirausaha baru ya. Jadi kan punya konveksi juga. Soalnya kan kadang-kadang malah disimpan aja, jangan aku aja yang maju gitu karena ya. kita punya harapan yang luar biasa. Jadi jikala itu nanti kita bisa bersinergi. Jika kita sedang punya banyak orderan, kita banyak kepanjangan tangan. Oh, Masya Allah. Udah berapa banyak, Bu? Ya, alhamdulillah perjalanannya luar biasa, panjang, banyak yang sekarang sudah jadi bikin sendiri. Terus nanti kalau jikalau saya full overload, saya bisa maklunkan ke dia juga. Jadi kita saling sinergi lah, bersinergi. Bukannya malah diambil sendiri, dikip sendiri, tapi berbagi juga. Kalau ada pekerjaan misalnya sudah sangat over demand gitu ya, jadi bisa dibagi dengan yang lain. Dan dulu pun juga malah saya seringnya support ini. Jadi kadang mesin katakanlah ya, oke ini mesin bawa, jadi nanti dia bekerja di tempatnya dia, terus jadi bisa berkelanjutan. Tapi dia juga bisa bekerja mencari orderan di tempat lain. Jadi nggak harus punya Bu Zakia sendiri, enggak gitu ya. Jadi dia nggak terpaku dengan saya. Jadi dia bebas lah. Dia bisa membuka link sebanyak-banyaknya juga. Gitu. Itu dimulai tahun berapa, Bu? Saya dari tahun 2000 kurang lebih 2004. Antara 2004 Masya Allah. 2004 itu mulai ngajar atau mulai berbagi ilmu? mulai jalan konveksi awalnya. Jalan konveksi 2004. Kemudian ada keinginan untuk berbagi ilmu itu tahun berapa? Seiring berjalannya di tengah-tengah perjalanan ya kurang lebih sekitar sudah berjalan sekitar 5 tahun sampai 6 tahun kan, kebetulan banyak kenal dengan instansi-instansi. Jadi kita kenal awalnya sih dengan lingkungan kecamatan, lingkungan kota. Kita sering pameran. Jadi kita banyak kenal dengan orang di situ, akhirnya kita banyak teman lah. Jadi berawal dari pameran ya. Iya, benar, berawal dari pameran. Karena kalau pameran kan bisa ketemu orang banyak ya. Kadang-kadang juga sesama peserta pameran tuh bisa jadi pesan juga gitu kan. Iya, kadang bisa jadi mitra juga. Jadi mitra. Di situ tempatnya
berarti untuk saling. Jadi kalau membuka konveksi itu sendiri pada awalnya yang menjadi harapan dari Bu Zakia itu maksudnya kayak pasarnya kemana, kemudian bahan-bahannya yang diambil itu mau fokus yang bahan seperti apa, itu kayak apa Bun? Awalnya saya pangsa pasarnya Muslim ya, Muslim fashion, khususnya anak-anak, karena pada waktu itu banyak sekali bermunculan kayak sampai saat ini ya juga ya, baju Muslim itu kayak anak. Iya kayak TPH, gitu. TK, Islam itu kan banyak yang menggunakan baju-baju Muslim ya. Nah itu saya membaca di situ ada peluang. Jadi saya memang jalannya memang baju berarti Muslim. kerjasamanya dengan sekolah-sekolah juga. Iya betul. Memang dari dulu memang passionnya dijahit menjahit begitu ya Bu? Iya, jadi memang awalnya passionnya konveksi sebenarnya. Awalnya konveksi dan dari ibu ya, dari orang tua. Orang tua itu sebenarnya penjahit dulu. Jadi saya belajarnya dari ibu saya. Dan sebenarnya saya awalnya nggak bisa menjahit sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya nggak bisa menjahit. Jadi kita masih punya harapan nih Teh. Iya, bener. Dan di saat ibu saya menjahit itu saya dipaksa untuk belajar jahit itu saya sangat tidak tertarik awalnya. Iya, kan sangat tidak. Ya, iya kan, betul. Belum bikin polanya seperti itu. Iya. Malah sekarang bisa jadi pengajar. Masya Allah. Itu saya awalnya mungkin yang saya agak takutkan dulu itu jahitnya ya. Tapi kalau pola mungkin ya karena dari dulu saya mungkin belajar polanya sudah dari awal. Jadi saya stepnya itu pola dulu. Jadi itu belajar dari ibu. Iya benar. Oh gitu. Tapi selain itu saya juga dapat beasiswa sekolah juga. Setelah latar belakang pendidikan juga di bidang fashion. Iya. Jadi klop ya. Jadi kalau kayak saya di bidang ekonomi gitu agak susah gitu ya. Oh sama, saya dulu juga sekolahnya ekonomi juga. Gitu. Iya. Tapi masih nyambung ya? Iya. Masih nyambung kan? Iya. Bidang ekonomi ya. Iya. Membuka lapangan kerja bagi orang lain kan ekonomi juga. Betul. Ini lebih aplikatif. Kalau saya kebanyakan teori. Jadi waktu itu ketika sudah mulai usaha 2004, dalam bayangan Bunda Zakia waktu itu pengennya kemana ini? Yang dibuat sama Bu Zakia ketika itu pengen, nanti saya pengen setelah bikin anak-anak ini mau bikin ini itu seperti apa? Dulu saya karena masih semangat ya, maksudnya sampai sekarang juga semangat. Harus semangat, tetap semangat. Kalau nggak dapat penghargaan ya. Betul. Cuman mungkin kalau dulu semangat yang dulu itu lebih mengembangkan awalnya brand ya, brand jadi bagaimana baju Muslim anak Alifa Collection itu bisa sampai ke nggak hanya baju Muslim anak, ke dewasa. Saya dulu sempat masuk, jadi brand saya itu ada di Jawa Timur sama Jawa Tengah di toko-toko Muslim dulu. Jadi sempat seperti itu banyak saya suplai dulu. Nah seiring berjalannya waktu kita evaluasi lagi karena kondisi banyak perkembangan yang lebih up to date lagi ya kan. Jadi di situ juga perjalanan dalam usaha itu kita ada yang mungkin dalam perjalanan usaha pasti ada kerikil ya. Iya pastinya. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jatuh bangun pasti ada, apalagi kemarin pandemi itu kayak apa tuh ceritanya. Dihadapkan banyak masalah. Jadi sebelum pandemi jauh itu banyak kita belajar dari masalah-masalah yang banyak. Misalnya masalah yang paling diingat sampai sekarang dan diambil hikmahnya terasa sangat besar hikmahnya. Itu yang luar biasa itu. Jadi karena kita merasa obsesi untuk semakin besar, obsesi semakin besar itu jadi saya banyak kenal dengan katakanlah supplier bahan ya. Oke, kita kenal. Oke, kamu ambil aja, ambil. Kita kan dapat kepercayaan bahan itu ya, kepercayaan bahan dengan bayar tempo mundur terus itu. Nah di situ akhirnya mungkin dari situ saya harus banyak belajar lagi ternyata. Perputaran arus produksi dengan suplainya bahan itu kadang tidak imbang. Tidak imbang. Gitu. Jadi akhirnya membuat kita menumpuk stok. Jadi stagnan ya. Iya, menumpuk produksi stok. banyak. Di saat kita mau mendistribusikan itu kasarnya? mau mendistribusikan itu
tagihan suplai dari kain tadi, bahan itu masuk. sudah berdatangan. Nah, gitu. jadi itu mungkin itu yang saya harus memang manajemennya. Betul. Jadi ya memang mungkin banyak kesalahan di situ. Belajar dari pengalaman ya. Artinya harus ada manajemen bagaimana ketika barang itu produksi sudah jadi, mau dipasarkan kemana, itu sudah harus ada begitu ya. Sebenarnya pasarnya itu sudah ada. Cuman karena yang kita suplai itu bayarnya juga mundur. Nah, bayarnya yang dari suplai mundur. Nah, sedangkan dari suplai kain yang kita terima itu sudah waktunya jatuh tempo pembayaran. Nah, itu yang akhirnya menumpuk menimbulkan akhirnya yang namanya banyak hutang, berhutang. Iya, tapi kata Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Betul sekali, Masya Allah. Waktu itu solusinya seperti apa? Ya pelan-pelan akhirnya ditata lagi, kita pelan-pelan mungkin ya menata terus terus akhirnya solusinya kita kurangi stok yang jelas, kita bikin sesuatu yang cepat langsung jadi duit. Jadi yang dulunya seragam, saya awalnya seragam itu saya tinggalkan sedikit saya tinggalkan karena saya merasa enak bikin di yang suplai stok masuk ke toko-toko, karena kan kita bisa bikin sesuai dengan desain yang apa kita mau, idealis lah ya. Sesuai mereka ya. Iya, idealis sesuai apa yang kita mau. Kita bikin, saya mau bikin model A 100, 200, nanti masuk ke toko diterima. Cuman kan bayarnya kadang ada yang 3 bulan. Begitu ya. Iya, ada yang konsinyasi. Nah, itu yang ternyata ternyata sesuatu yang dulu saya tinggalkan, akhirnya pelan-pelan saya tata lagi. Jadi solusinya saya mengurangi stok, saya mengurangi suplai yang tidak ada kejelasan, maksudnya pembayaran pasti berapa lama itu. Jadi kalau seragam pastikan kita jelas, jadi pasti dibayar itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah seragam terus berjalan. Jadi yang dulu ditinggalkan, yang dulu ditinggalkan sekarang kembali lah. Berarti sudah punya langganan khusus. Berarti CLBK gitu ya. Cinta lama bersemi kembali. Mantap. Begitu ternyata, Masya Allah ya. Ini luar biasa inspirasi dari Bunda Zakiyah Fitri ya. Fitri. Zakiyah Fitri. Kalau saya Feti Aisyah Fitria. Tadi kan Teteh waktu di awal menyampaikan bahwa banyak sekali penghargaan-penghargaan untuk Bu Zakiyah ya. Salah satunya tadi dari Bu Gubernur ya, dari Bu Gubernur, kemudian Wali Kota, Pak Wali Kota dalam bidang desain kalau nggak salah ya Bu ya. Bisa diceritakan boleh cerita kok bisa merambah ke situ. Ya alhamdulillah itu tadi ya di tengah-tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama katanya. Bersama ya. Kemudahan. Jadi memang karena saya aktif di dalam komunitas pengusaha busana, jadi kebetulan saya adalah pengurus di komunitas pengusaha busana atau Persana di Jawa Timur, juga di Surabaya. Nah kebetulan membutuhkan kandidat untuk diangkat dalam East Java Fashion Harmony. Tahu ya. Jadi saya alhamdulillah terpilih dengan 10 desainer lain dari Jawa Timur. Jawa Timur itu jadi waktu itu kita ada kurasi, saya terpilih beserta 10 membawa nama bersama Persana, Perkumpulan Pengusaha Busana Jawa Timur itu. Itu waktu itu eventnya di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Berarti pakai daerah lokal ya untuk jadi di East Java Fashion Harmony tahun 2020 insya Allah ya, itu saya ngangkat batik Trenggalek, batik geringsing. Seperti apa tuh batiknya? Batik geringsing itu jadi motifnya kayak sirip ikan. Jadi menurut filosofinya ini ada filosofinya itu batik geringsing itu menghangatkan. Seperti kalau kita makan ikan. Filosofinya itu seperti itu. Kenapa Bunda mengangkat yang dari Trenggalek tadi? Jadi kalau itu sebenarnya waktu itu kita acak. Jadi ngambilnya acak. Jadi memang ada pengrajin dari Trenggalek, Madura, terus banyak. Jadi qadarullah yang Bu Zakiyah ini mengerjakannya dari Trenggalek. Waktu itu berarti couple gitu ya? Iya.
laki untuk enggak, saya bikin looknya itu kita bikin 5 look dengan batik yang sama. Biasanya gitu tuh inspirasinya dari mana sih? Itu Kalau kita kan udah tinggal udah pakai aja ya. Tapi kalau desainer kan pasti inspirasi bisa dari mana-mana. Kalau waktu itu saya inspirasinya dari ini ya, futuristik. Jadi ngambilnya itu jadi saya ngambilnya dari situ. Terus lebih saya bikin ke arah kekinian karena kalau sayangnya nggak ada gambarnya ya. Nanti mungkinnya bisa berbagi. Ya. Jadi ini futuristik untuk diaplikasikan ke batik Trenggalek. Betul. Keren banget. Gitu ya. Dan waktu itu ada penghargaan yang dari gubernur. Iya, yang betul. waktu itu. Ini keren banget nih Teh ya. Beberapa yang dilakukan oleh Bu Zakia ini bukan hanya mengangkat dari nilai-nilai budaya lokal, tapi juga nggak lupa dengan lingkungan sekitar. Masih mau berbagi, sharing. Iya, tapi kita jeda dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi Mitra Muslim. Yuk, ini semuanya yang salam satu jarum, jangan lupa untuk merapat ya. Lihat langsung tayangannya di channel YouTube Suara Muslim TV. Nanti akan kita korek lebih dalam lagi, terutama bagaimana kiprah beliau untuk membersamai para disabilitas. Kita kembali lagi dalam Jelita edisi spesial Meja Bunda. Kembali lagi dalam Jelita edisi spesial Meja Bunda, dan kalau para bunda sudah berkumpul pasti ada inspirasi untuk Anda. Kali ini saya Fety Aisyah bersama Teh Neneng Sri Mulyaniar dan narasumber kita ada Bunda Zakia Fitri. Beliau ini adalah seorang perancang busana dan juga instruktur jahit, sekaligus juga pastinya owner dari Alifa Collection dan Zalifa. Ini yang premium, gitu ya. Masya Allah. Banyak sekali tadi inspirasi ya Teh ya, yang disampaikan oleh beliau bagaimana mulai 2004 jatuh bangun pasti ada, tapi kesulitan tetap harus dilewati, kemudian juga berbagi ilmu kepada sekitar. Nah, salah satunya tadi Teteh bilang yang rumah prestasi tadi. Tapi sebelumnya Bu Zakia, saya pengen tahu ketika kemarin pandemi itu kan itu masa-masa yang siapapun pasti mengalami kesulitan di bidang usaha apapun. Nah, terutama juga kalau pakaian orang waktu pandemi kemarin yang dipikir sembako kan ya, makanan gitu, pakaian boro-boro mikir gitu ya. Itu bagaimana keadaannya waktu itu? Pandemi itu ada berkah di baliknya itu. Masya Allah, blessing in disguise. Masya Allah, luar biasa. Gimana ceritanya? Jadi pandemi itu selain alhamdulillah pekerjaan seragam masih tetap berjalan, meskipun berkurang. Itu biasanya dari sekolah, instansi, sekolah. Kalau itu dari sekolah swasta, kebetulan alhamdulillah sudah bekerja sama lama. Itu alhamdulillah, jadi masih tetap berjalan meskipun jumlah siswanya berkurang, tetap berjalan. Karena kan online kan sekolahnya. Betul. Tapi alhamdulillah barokahnya di baliknya itu Alifa Collection tempat saya itu alhamdulillah pekerjaannya terus berjalan. Karena apa? Karena kami banyak mengerjakan APD. APD. Jadi saya bilang itu alhamdulillah ada barokahnya tersendiri. Memang dari segi yang dikerjakan lain-lain itu nggak ada, memang nggak ada. Jadi kalau nggak seragam pun kan berkurang. Tapi alhamdulillah karena saya juga aktif di UMKM Pemkot, saya juga dapat pengerjaan APD. Jadi kebetulan pada waktu itu pengadaan APD di Pemkot kan terus. Itu most wanted product kayaknya ya. Jadi selain pengerjaan APD dari luar, dari Pemkot, juga dari pihak swasta itu banyak. Masya Allah, selalu ada jalan ya. Pintu yang di sini ketutup, terbuka pintu yang jadi lain. Alhamdulillah kita masih tetap bekerja, meskipun dengan kondisi katakanlah mungkin ada yang lockdown ini, mungkin ya sesekali ibu-ibu libur, cuman pada waktu ini tetap berjalan. Karena bisa bekerja dari rumah juga kan? Iya, karena saya juga naruh mesin kan. Iya, naruh mesin gitu loh istimewanya ya. Jadi bisa mesin dari Bu Zakia tadi juga bisa dipakai oleh orang lain begitu. Selain di workshop yang berjalan di luar juga. Jadi barokahnya itu. Insya Allah ya.
barokahnya itu APD. Jadi kita banyak dapat pekerjaan dari APD. Masya Allah. Alhamdulillah. Barokah dari Allah. Barokahnya di situ. Musibah membawa berkah. Makanya saya bilang, aduh mau bilang musibah membawa berkah kok ya gimana? Nah, tapi Bunda ini bisa dibilang juga menjadi sosok yang mencahayai mereka ya, khususnya yang disabilitas ya, Mbak Fetty, karena keterampilan menjahit itu kan juga sesuatu yang memang keahlian khusus ya Mbak Fetty, ya tidak semua orang bisa. Nah mereka yang punya kesempatan seperti itu kan alhamdulillah ya, khususnya para disabilitas ini. Apa yang tergerak dari Bunda sendiri untuk memilih bahwa udah saya ingin mendedikasikan diri kepada mereka yang memang berkebutuhan khusus gitu. Itu tadi di rumah prestasi tadi ya. Itu berarti program pemerintah ya? Betul, program pemerintah Kota Surabaya. Kayak gimana ceritanya Bu Zakia? Jadi dulu saya sempat bermimpi dan berangan-angan dalam artian begini, gimana ya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Selain saya tetap dengan konveksi sudah jalan, dengan pengerjaan seragam sudah berjalan apa sih yang bisa saya kerjakan lain selain ini yang saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kepingin, saya kadang lihat adalah teman saya itu kok bisa ya sampai ngajarin di orang-orang di lapas atau saya lihat terinspirasi dari itu. Saya memang dari dulu tuh kepingin. Saya dengan suami memang mudah-mudahan suatu saat kita dapat kesempatan seperti itu. Itu loh Teh ya, kalau kita tuh punya niat baik, Allah selalu bukakan jalan, selalu seperti itu. Jadi keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain memang sudah lama ya, Bunda ingin, dan ternyata ada jalan. Apalagi tadi ada support dari keluarga juga ya, dari suami, dari anak. Iya, karena kita selalu kemana-mana kita supportnya sharingnya selalu berdua kerjanya. Masya Allah. Cita-cita yang mulia ini. Ceritanya untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus tadi gimana? Tapi sebenarnya di pikiran saya itu nggak langsung ngajarin anak disabilitas, enggak. Jadi maksud saya gini, saya kok kepingin ya suatu saat itu bermanfaat, tapi saya nggak tahu nggak tahu, nggak jalan ke sana. Dan saya nggak kepikiran sama sekali untuk ngajarin anak disabilitas awalnya, beneran nggak tahu. Cuman kepingin kita katakanlah sedekah uang, mungkin nggak kalau untuk secara ini katakanlah paling nggak sedekah tenaga, kita bisanya ngasihkan tenaga apa yang kita bisa. Itu yang kepingin kita dari dulu itu seperti itu. Cuman nggak tahu nggak tahu memang awalnya di situ. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu kebetulan saya dilibatkan dalam dalam pelatihan menjahit yang berawal di korban istri-istri KRI Nanggala awalnya. Seperti itu. Jadi kan para korban istri-istri KRI Nanggala ini yang di wilayah Kota Surabaya itu diberikan kesempatan untuk diberi keterampilan waktu itu. Nah, alhamdulillahnya saya diberikan amanah untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Masya Allah. Itu dengan kondisi workshop saya yang seadanya. Ya memang di dalam kampung, mereka sangat luar biasa. Jadi saya membimbing mereka itu selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Itu. Yang dihasilkannya apa aja tuh, Bun? Jadi waktu itu mulai komplit. Jadi mulai bikin rok. Pasti. Mulai bikin rok, bikin atasan, terus bikin celana. Nah, yang terakhir karena saya aktif di komunitas pengusaha busana, saya mempunyai ide untuk mensinergikan hasil akhir mereka itu dengan teman-teman komunitas. Jadi ada ininya ya, ada disalurkan kemananya ada. Gitu jadi paling enggak hasil mereka belajar itu biar dia ada greget, merasa percaya diri. Paling enggak di akhir dia selesai belajar, kayaknya saya habis ini mungkin tertantang untuk bikin, untuk
untuk mulai selanjutnya lah, ada semangat gitu loh. Jadi stimulus saya kolaborasikan dengan ditampilkan karya-karya mereka, dengan waktu itu saya kolaborasikan dengan Persana Surabaya. Jadi pada waktu itu alhamdulillah tampil, dilihat banyak orang, hasil karyanya itu luar biasa. Jadi menjadi penghargaan tersendiri bagi yang bikin ya, yang belajar 6 bulan tadi. Tidak bisa dinilai dengan uang ya. Betul. Oke, Masya Allah, Masya Allah, memang benar. Dan tentu tidak ada yang namanya kebetulan. Ketika Bu Zakia kemudian diberi amanah, karena Allah pasti mendengar ya cita-cita, kemudian harapan kita, doa kita. Ketika Bu Zakia tadi ingin bermanfaat, Allah berikan jalan untuk mendapatkan amanah mengajar untuk istri-istri tadi korban KRI Nenggala. Itu pun saya juga nggak tahu loh jadi saya di telepon didatangi Mbak Fitri, bisa ini, oh iya Bu bisa, siap gitu. Saya nggak kepikiran, ya Allah saya itu seperti orang yang terpilih yang ngajarin mereka, karena di sela-sela ngajarin itu ada tangis, ada kadang ada ceria. Kalau lihat ceritanya, aduh saya itu sampai ya Allah saya nangis. Saya kalau inget itu ya mereka sering nangis karena dia single parent, inget-inget apalagi kan itu kan masih muda-muda kan rata-rata. Sangat sekali, malah ada yang ada yang masih di kandungan dulu ya, tapi dia nggak ikut pelatihan jahit. Jadi memang benar-benar aduh saya merasa alhamdulillah saya bisa berbagi dengan mereka, itu suatu sangat luar biasa untuk kelangsungan hidup mereka tentunya. Masya Allah, benar-benar hari ini kita mendapatkan inspirasi dan juga pelajaran berharga ya mitra muslim dari apa yang diceritakan oleh Bu Zakiah tadi. Di akhir perjumpaan kita, obrolan kita sore ini, Bu Zakiah, apa nih yang ingin disampaikan pesannya kepada mitra muslim semuanya, terutama yang mungkin sedang berjuang dalam hidup mereka berkaitan gimana nih untuk usaha, untuk tetap yakin bahwa Allah akan selalu memberi jalan. Mungkin ini ya ini kalau di bidang, mungkin saya bicaranya di bidang jahit betul. Itu terampil itu berawal dari karena kita seringnya latihan. Bisa yang berawal dari karena seringnya latihan. Itu yang sering saya sampaikan ke peserta-peserta pelatihan saya, juga sampai saat ini yang katakanlah saya harus memotivasi mereka pasca pelatihan juga. Jadi karena saya nggak berhenti sampai pelatihan aja, jadi saya harus memberikan semangat untuk mereka. Nggak jarang juga saya juga menyemangatin mereka untuk ayo bikin apa itu pasti. Itu. Jadi kalau sudah selesai teh udah dihilangkan gitu ya. Ini mah terus ya. Gimana? Continue. Mau nyoba juga? Saya Masya Allah jadi anak baju atau celana anak saya aja yang sobek, misalnya itu aja. Jadi peserta sampai sharing katakanlah beli bahan yang ini di mana, sharing bahan atau sharing label, apapun sudah masalah pola. Kalau mau datang ke tempat saya monggo. Jadi untuk yang mereka yang pasca pelatihan itu kadang mereka bingung menentukan harga. Bu, ini saya bikin ini gimana? Oh iya, itu harganya sekian. Jadi pasti itu jadi bagian dari pendampingan saya. Jadi Bunda Zakiah ini terbuka gitu ya. Sepertinya kita harus lanjut ngopi ini ya, karena masih banyak yang ingin diobrolkan. Tapi kita terbatas waktu, dan insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bu Zakiah dan Teh Neneng tadi menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa maju terus pantang mundur, insya Allah selalu ada jalan dari Allah. Kalau kita berniat baik, selalu Allah temukan dengan pintu yang terbuka, pintu kebaikan yang terus terbuka. Terima kasih Bu Zakiah. Karena biasa juga ya. Masya Allah, terampil karena terus latihan. Mau latihan? Terima kasih Bu Zakiah Fitri, terima kasih, sukses selalu, sehat juga, selalu terus bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neneng, terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih mitra muslim. Hari ini inspirasi luar biasa dalam Jelita, Jendela Inspirasi Wanita, dan spesial Meja Bunda. Kalau Bunda sudah berkumpul, selalu ada inspirasi. Saya Feti Aisyah pamit undur diri bersama rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network, dan pastinya produser saya ada Elsa Kerunisa dan Muhammad Afi, videographer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan
dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.